wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Yusana, CGP Rekognisi Angkatan 9 dari SDN Kedung Malang, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Untuk aksi nyata yang sudah saya lakukan di lembaga saya telah melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan guru yang ada di SDN Kedung Malang. Selain itu juga penerapan keyakinan kelas serta pembiasaan budaya positif yang sudah kita terapkan di SDN Kedung Malang. Berikut tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Yusana, CGP Rekognisi Angkatan 9 dari SDN Kedung Malang, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif, di mana saya telah menerapkan atau telah melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN Kedung Malang. Selain itu juga implementasi budaya positif di SDN Kedung Malang dan juga penerapan keyakinan kelas di SDN Kedung Malang. Dan kembali kita sedarkan lebih dahulu. Kita explain lebih dahulu hari Bapak Ibu bisa berdiri ya. Putar-putar bertemu tangan, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar bertepuk tangan, diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bagaimana Bapak Ibu sudah mulai dari ini? Kembali ke level Bapak Ibu, kalau kita membahas mengenai disiplin ya, mengenai budaya positif ini, kita lebih mengarah ke disiplin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berpendapat apa sih itu disiplin? Mungkin bisa diceritakan. Bagaimana mungkin? Budaya positif. Menurut disiplin, menurut Butir itu apa? Kedisiplinan waktu. Kalau Butia mungkin? Menurut saya disiplin itu tepat waktu, kemudian melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan. Disiplin, kalau kita berbicara mengenai disiplin itu ada yang berasumsi harus tepat waktu, harus sesuai aturan, kemudian juga hukuman. Ya, kalau tidak disiplin, biasanya kita memperlakukan sebuah hukuman. Nah,
Bapak Ibu, di sini nanti akan kita pelajari. Nah, disiplin positif di sini yang pertama nanti kita harus memaknai apa itu disiplin. Di mana disiplin itu yaitu belajar untuk mengontrol diri, menggali diri mengenai potensi kita, ya, dengan tujuan untuk mencapai sesuatu hal yang mulia. Jadi disiplin di sini merupakan capaian diri untuk mengelola diri sendiri, sehingga unsur intrinsik atau kedisiplinan diri ini, motivasi tersebut muncul dari diri kita sendiri. Nah, apabila motivasi intrinsik ini tidak dapat kita munculkan dari dalam diri kita sendiri, di sini kita juga membutuhkan motivasi atau dukungan dari luar yang dinamakan dengan motivasi eksternal. Misalnya, kita sebagai guru, kita mendisiplinkan anak didik kita untuk senantiasa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, berarti anak di sini membutuhkan motivasi eksternal untuk dia berdisiplin datang ke sekolah dengan tepat waktu. Jadi di sini disiplin di sini bisa dimaknai dari disiplin diri atau kontrol diri dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan mulia. Bisa juga tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengontrol orang lain yang berasal dari motivasi eksternal tersebut. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu, kita di sini juga akan mengenal mengenai teori motivasi. Jadi bahwa semua perilaku anak didik kita itu pasti memiliki tujuan. Ada 3 motivasi yang mendasarnya. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan kontrol diri yang baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mulia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sedangkan poin 1 dan poin 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena takut dihukum, kemudian karena ingin mendapatkan penghargaan. Otomatis dia melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari luar. Nah, sedangkan untuk menghargai diri sendiri dalam melakukan suatu perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ini motivasinya itu sudah berasal dari diri anak tersebut. Nah, disinilah Bapak Ibu ya, perubahan paradigma yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk menggiring anak-anak didik kita mencapai motivasi yang ketiga, sehingga dia datang ke sekolah dengan tepat waktu, kemudian mematuhi semua aturan di sekolah. Ini motivasi tersebut munculnya dari dalam diri anak tersebut. Tidak, kalau tidak datang tepat waktu, nanti guru akan hukum kamu. Nanti anak-anak yang datang tepat waktu, disiplin, anak-anak akan mendapatkan bintang 5 dari guru. Nah, itu kan dorongan tersebut munculnya dari luar. Nah, harapan kita sebagai guru ini mampu mewujudkan anak-anak didik kita yang memiliki disiplin positif, memiliki kesadaran diri untuk melakukan suatu hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu, nah nanti di materi disiplin positif ini Bapak Ibu juga harus mengenal adanya 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama ada guru sebagai penghukum, kemudian juga yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, perubahan paradigma inilah yang harus mindset kita yang harus kita ubah. Kalau dulu kita masih berperan sebagai penghukum, anak tidak mengerjakan PR, langsung kita suruh berdiri ke depan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang yang diterapkan di kelas Bapak Ibu, kamu sudah tidak mengerjakan PR sudah berapa kali? 3 kali, sekali, kalau tidak mengerjakan 3 kali, apa yang akan kamu lakukan? Saya
gambar dulu, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini, saya akan mengerjakan dengan baik. Mungkin beralih ke konsekuensi. Nah, harapannya di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru di sini harus memiliki posisi sebagai manajer. Jadi yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Harapannya kita melihat di sini posisi kita sebagai pemantau dan terlebih yang bisa harapkan yaitu sebagai manajer. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai guru di situ, apabila anak melakukan suatu kesalahan, kita pahami dulu, kita ajak berdiskusi dulu, kita ajak berkolaborasi dulu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa-siswi atau yang dikenal dengan istilah restitusi. Jadi restitusi di sini adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk berkolaborasi bersama murid dan mengharapkan murid ini mampu memecahkan permasalahan dirinya sendiri. Sehingga harapannya si anak ini nantinya akan memiliki atau akan tertanam karakter yang kuat pada dirinya, muncul kontrol dirinya, sehingga harapannya ke depan dia menjadi orang yang lebih berkarakter, kemudian juga percaya diri dalam menyelesaikan permasalahannya, dan tentunya anak ini tidak merasa aku ini kok kurang seperti ini, aku kok memiliki banyak kekurangan. Anak ini akan lebih menumbuhkan semangat dirinya, sehingga apabila kita lepas di lingkungan masyarakat yang luas, anak ini sudah mampu untuk kita lepas. Harapannya seperti itu. Dan di sini dengan posisi kita sebagai manajer yang mengarahkan anak-anak didik kita untuk menyelesaikan permasalahannya, apabila anak didik kita melakukan kesalahan, di sini kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nanti ada di tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini yang mendasari ya anak didik kita melakukan suatu perbuatan atau suatu kesalahan itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, kemudian untuk penguasaan, kemudian kasih sayang, kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir di situ kebutuhan akan kebebasan. Nanti akan kita kupas satu persatu. Next, Pak. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Kita mempelajari perubahan paradigma belajar mengenai disiplin positif. Lanjut. Nah, perubahan paradigma baru di sini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang itu sama. Kalau dulu kita menganggap apa yang ada pada anak, kebutuhan setiap anak ini kita sama ratakan. Nah, kita harus mengubah mindset kita bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan kita harus memperlakukan anak didik kita ini sesuai dengan kebutuhannya. Kita harus mampu untuk memahaminya. Kemudian untuk teori kontrol ini kebutuhan semua orang tidak sama dan semua orang memiliki gambaran berbeda, dan guru harus berusaha memahami pandangan setiap siswa-siswi kita. Apapun perilakunya, baik buruk perilakunya, ini pasti anak didik kita itu memiliki alasan yang kuat mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, dengan posisi sebagai manajer inilah kita nanti harus mampu mengarahkan anak didik kita melalui yang namanya tadi segitiga restitusi. Nah, tadi disampaikan pengertian disiplin oleh Budi, kita harus tepat waktu. Kemudian disampaikan oleh Budi kita harus menaati peraturan. Sudah betul sekali. Jadi makna disiplin di sini diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti di sini motivasi yang didapat oleh anak itu berasal dari motivasi eksternal. Kita memotivasi kita untuk selalu patuh. Nah, itu bisa kita artikan disiplin. Bisa juga
Disiplin diri ini yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, motivasi intrinsik sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan pada apa yang diharapkan. Jadi kalau penghargaan kita selalu menjanjikan penghargaan kepada anak, ini sisi atau dampak negatifnya itu anak melakukan sesuatu hal tersebut karena satu ada penghargaan, karena takut akan hukuman. Nah, mari kita rubah bagaimana kita mewujudkan anak ini memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini berdasarkan pada apa? Nilai-nilai kebaikan universal, yaitu hal ini mengacu pada profil belajar Pancasila. Tentunya ini sudah sering sekali kita sampaikan pada anak didik kita, ya, bahwa ada 6 dimensi yang harus kita munculkan atau kita tanamkan pada anak didik kita. Mari kita bernyanyi bersama Bapak Ibu biar tidak sepan. Belajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harapan di situ. Setelah disiplin positif ini terwujud pada anak didik kita, terwujud pula lah profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang harus kita tanamkan pada anak ini tercermin pada dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mbak Noh. Kemudian juga nilai-nilai sikap positif seperti saling menghargai, toleransi, percaya diri, bertanggung jawab. Nah, ada 9 pilar karakter. Nah, itu kita bisa menyisipkan atau mengimplementasikan dalam setiap pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Seperti halnya contoh, muridnya Bu Indra pada waktu istirahat kemarin ada laporan yang masuk minta bekal temannya. Nah, peran kita di sini bagaimana Bapak Ibu? Kita tanya terlebih dahulu alasan mengapa si anak ini meminta bekal temannya, karena setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa-siswi kita pasti ada alasan tertentu. Di situ kita bertindak sebagai manajerial yang mengarahkan anak didik kita untuk mengatasi permasalahan atau misalnya kesalahan yang ada. Oh, karena saya tadi belum sarapan Bu, orang tua saya tidak pernah ngasih sapu dan tidak ngasih bekal. Nah, dari situ nanti solusi apa yang bisa memperbaiki hal tersebut, disitulah harapan kita sebagai guru pada posisi manajer. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, murid kita yang kalau misalnya di dalam kelas sering berulah, sering membuat gaduh, itu pada dasarnya dia itu ingin diperhatikan. Jadi alasan siswa-siswi kita membuat kegaduhan, melakukan hal tersebut, itu karena anak tersebut merasa ingin mendapat perhatian dari guru. Nah, itu kebutuhan akan cinta kasih sayang. Kemudian juga kebutuhan penguasaan. Nah, misal anak kita tunjuk ada temannya yang nggak bisa, dia sudah menjawab terus saja ingin maju, ingin menjawab terus. Nah, ini anak tersebut dalam arti ingin menunjukkan kompetensinya. Aku udah pintar, aku udah paling pintar di sekolah ini. Nah, itu dinamakan kebutuhan akan penguasaan. Kemudian juga kebutuhan kebebasan. Di sini anak kita berikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya, ini misalnya Bapak Ibu juga sudah menerapkan, ya, karena misalnya kalau di pembelajaran kelas 1 dan 2 sudah beberapa diferensiasi
motivasi ya kuning. Misalnya dari cerita ini anak nanti bisa membuat ringkasan ceritanya, kemudian bisa membuat puisi, kemudian bisa membuat tulisan singkat, kemudian bisa melukiskan dalam bentuk gambar. Ini anak kita beri untuk kebebasannya dalam menentukan sesuai kesukaannya atau sesuai bakat minatnya. Kemudian juga kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, anak didik kita Bapak Ibu itu juga perlu kesenangan atau terciptanya well-being di pembelajaran kita. Sehingga di sini harapannya Bapak Ibu semua diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menarik sehingga dapat mewujudkan student well-being di kelas Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mewujudkan kesenangan pada adik, insya Allah yang berulang, ya, yang membuat gaduh juga pasti akan berkurang. Kalau misalnya Bapak Ibu guru metodenya ceramah dibuka halaman 1 sampai 10 dikerjakan itu 10 soal. Hirup pikuk muridnya karena dia belum mendapatkan kebutuhan akan kesenangannya dalam menerima pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu mengenai atau perilaku-perilaku yang biasanya anak kita itu berbuat suatu kesalahan. Nah, di sini 4 motivasi, ada motivasi perilaku manusia menurut teori Diana Gosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Ya, sudah. Nah, konsep disiplin dengan tadi kita sebagai posisi manajer dan menerapkan kolaborasi dalam pemecahan permasalahan itu dinamakan dengan restitusi. Dan restitusi di sini kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Nah, ada pun tahapan pada langkah segitiga restitusi ini yang disampaikan, yaitu sebentar kita pahami dulu ciri-ciri dari restitusi. Kalau restitusi tadi di situ kita berperan sebagai manajerial, kemudian kita mengarahkan anak, kita ada diskusi bersama, kita ada berkolaborasi, ya kita identifikasi permasalahannya, kemudian kita kirim anak untuk menemukan solusi pemecahannya. Ini kan disebut dengan restitusi. Nah, ciri dari restitusi di sini yang pertama yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasan dia mengapa melakukan kesalahan tersebut. Nanti yang dikenal di istilah negara restitusi yaitu pada tahap validasi tindakan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi yang diambil dari anak tersebut bukan dari solusi yang diberikan oleh guru, melainkan berasal dari kesadaran diri anak tersebut. Nah, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam potensi diri anak tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa membedakan ya tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Misalnya kelas dengan 2 anak tidak mengerjakan PR, Ani dan Budi tidak mengerjakan PR, maju ke depan, berdiri di sini. Apa yang disampaikan guru ini kan merupakan keputusan sepihak. Anak tidak tahu apa-apa, dia hanya menerima konsekuensi dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, di situ kita berperan sebagai penghukum di situ. Kemudian kita juga berbicara dengan nada yang tinggi. Nah, sedangkan konsekuensi di sini guru sudah memberikan kesepakatan dengan siswa. Anak-anak nanti kalau jamnya pelajaran bahasa Inggris, perhatikan ya, anak-anak harus menyelesaikan tugas pekerjaan rumahnya. Nanti kalau 2 kali tidak mengerjakan PR, anak-anak kita suruh keliling lapangan 2 kali. Nah, itu adanya kesepakatan. Itu namanya konsekuensi.
kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Akhirnya kalau murid ini sudah merasa dia sudah melanggar konsekuensi yang ada, dia sudah tahu hukuman apa yang akan, konsekuensi apa yang akan dia terima. Nah, sedangkan dalam restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru, disepakati, dan guru membantu menyelesaikan masalah dan murid terbuka. Lanjut tanggapannya. Jadi di dalam restitusi ini, misalnya si anak tidak mengerjakan PR, kita panggil. Tadi waktunya pelajaran kita, kamu tidak mengerjakan PR. Benar, kamu tidak mengerjakan PR tadi. Iya bu, saya juga tidak mengerjakan PR. Nah di situ kita harus menstabilkan diri kita terlebih dahulu. 11, tidak ada anak yang sempurna. Di sini kita setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, kira-kira kamu tidak mengerjakan PR tadi malam karena apa? Bisa kamu sampaikan di sini. Nah, kita sudah sampai pada tahap tadi yang tidak ada yang sempurna, tapi juga bisa berkesalahan, kita sudah mencapai identitas. Kemudian kita bertahap memvalidasi tindakan. Kamu melakukan kesalahan tersebut, kamu tidak mengerjakan PR tersebut, pasti ada alasannya. Misal si anak, oh iya bu, tadi malam di rumah saya ada hajatan. Kakak saya nikah bu. Kemudian setelah itu, kamu tahu kesepakatan sudah kita buat. Iya bu, bisa kamu jelaskan? Kita harus mengerjakan PR tepat waktu. Berarti kamu sudah melanggar ya. Ada keyakinan yang mana? Jadi itu bisa tidak disebut mengerjakan PR. Nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya PR tersebut dapat terselesaikan dengan baik meskipun di rumah kamu itu ada hajatan. Terus si anak ini berpikir, harusnya saya kemarin itu mengerjakan jauh-jauh hari bu. Setelah ibu guru memberi PR, saya langsung mengerjakan. Nah dari situ anak sudah tergali keputusan atau karakter atau tanggung jawab secara pribadi. Tidak ada paksaan dari guru. Kamu harus belajarnya itu sudah muncul dari diri anak tersebut. Disitulah peran kita yaitu dalam menerapkan segitiga restitusi. Di mana posisi kontrol kita yaitu sebagai apa bapak ibu tadi manajer. Kalau dulu kebanyakan kita masih berlaku sebagai penghukum ya, guru-guru bapak ibu guru kita zaman dulu. Kemudian juga hal tersebut berkembang kita sebagai mitranya anak. Kemudian kita sebagai pemantau dan harapannya di sini kita berperan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah posisi kita sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah kita untuk kita berikan hukuman untuk berdiri di barisan yang lain. Bapak Ibu mungkin pengalamannya waktu masih sekolah dulu, kalau zaman saya dulu, pada waktu saya lupa tidak memakai topi, saya mesti disuruh baris di depan sendiri bersama dengan teman-teman lain yang tidak memakai atribut lengkap. Ya, masih seperti itu ya, kadang berhormat bendera. Nah seperti itu posisi guru yang berperan atau ada di posisi penghukum. Kemudian di posisi pembatasan bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini sudah lebih lembut lagi, tetapi di situ ada dampak negatif pada diri anak. Bahwa seolah-olah anak tersebut itu ada merasa bersalah dan dia di level negatif. Perasaan yang kalah, perasaan negatif itu muncul pada dirinya. Jadi tidak ada kekuatan dalam dirinya. Ini membuat anak merasa lemah. Oh, aku gak menyenangkan bagi bapak ibu guru, bagi orang tua. Jadi merasa si anak ini merasa terhakimi sehingga dia merasa ada di sisi yang negatif atau merasa di posisi yang lemah. Kemudian sebagai teman, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada itu. Di sini kita sudah berperan sebagai teman,
Tapi di situ tidak ada kesadaran diri dari anak untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya akan cek dan kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Jadi kita memperlakukan di sini bukan hukuman lagi, tetapi konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Nah, ini anak sudah kita ajak untuk melakukan restitusi. Dan ketika tahapan ini akan kita lakukan untuk menggali solusi dari anak tersebut untuk penyelesaian permasalahan. Jadi sini bisa dipahami gitu Pak. Jadi mindset apa yang harus kita rubah dengan penerapan budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif atau disiplin positif ini Bapak Ibu juga perlu untuk menyusun adanya kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang bisa dihargai oleh siswa-siswi kita. Gitu. Nah, di sini nanti ya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas ini dengan tahapan yang pertama merumuskan peraturan kelas, kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas tersebut disepakati ditandatangani oleh semua siswa-siswi, kemudian ditempel sebagai keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang harus dihargai oleh setiap siswa kita. Nah, kira-kira di kelas Bapak Ibu sudah dibentuk belum Bapak Ibu untuk keyakinan kelas? Saya kemarin nengok di kelasnya Buni, kelas 1 dan kelas Pak Matri, alhamdulillah dari hasil workshop IKN kemarin sudah benar ya? Sudah, alhamdulillah. Buni sudah luar biasa membuat keyakinan kelas seperti kelasnya di Pak Matri. Untuk kelas yang lain bisa dilanjutkan ya, bisa diwujudkan pembentukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, contoh ini saya kemarin nengok di kelasnya Buni, keyakinan kelas 2, kelas 1 ya, kelas 1. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, kemudian menghargai teman dan guru, melaksanakan tata kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Nah, keyakinan kelas yang sudah penjenengan susun, sudah disepakati oleh siswa-siswi, ini bisa diubah dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus selalu kita pakai ini. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kemudian kebutuhan yang ada. Ini bisa kita ciptakan lagi keyakinan kelas yang baru, bisa kita ubah atau kita perbaiki. Intinya di dalam merumuskan keyakinan kelas itu tidak usah terlalu panjang kalimatnya, biar mudah diingat dan diibaratkan oleh siswa-siswi kita. Kemudian juga kalimatnya harus kalimat yang positif, hadir tepat waktu, mematuhi peraturan seperti itu. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit, tidak sepanjang-panjang, kemudian bermakna luas, kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar bisa diterapkan, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, dan semua pada kelas ikut serta terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kita melakukan restitusi atau restitusi ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Di situ kita membangun kekuatan pada diri anak bahwa dia melakukan kesalahan itu bukan berarti dia sudah terpuruk. Kita harus mampu menstabilkan dan dengan kata-kata misalnya tidak ada yang sempurna, guru-guru juga pernah membuat kesalahan, misalnya seperti itu ya. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang selamat. Kalau boleh tahu, kamu meminta bekal-bekal temanmu tadi pasti ada alasannya. Bisa ceritakan dengan itu? Kita gali tujuan dia melakukan kesalahan tersebut apa? Hal yang mendasari
Tuhan itu apa? Kita gali di situ. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemarin kita sudah membuat keyakinan. Bisa disebutkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Disiplin, menghormati teman, dan rukun, dan nah kira-kira apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai belum? Nah yang sudah kita sepakati belum bu? Kira-kira keyakinan mana yang belum kamu lakukan dengan baik? Menghormati dan menyayangi teman. Dari situ kemudian anak kita arahkan hal apa yang kira-kira ingin kamu perbaiki, kedepannya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu. Di situ kita sudah sampai pada tahap menanyakan keyakinan, sehingga anak tersebut sudah mampu menyelesaikan permasalahannya, sudah mampu memperbaiki kesalahannya dengan kontrol diri, dengan kesadaran diri yang ada pada diri, sehingga dengan motivasi intrinsik atau perbaikan karakter dari diri anak tersebut ini mampu menumbuhkan anak ini ke depannya lebih bertanggung jawab, lebih percaya diri. Nah, seperti itu harapannya bahwa guru harus berperan sebagai posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, untuk menciptakan budaya positif, guru juga harus membuat kesepakatan kelas yang bisa diterapkan oleh murid-muridnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang disampaikan sebelum kita memahami video-video yang ada, ilustrasi contoh kita berperan sebagai manajer, kemudian ilustrasi contoh kita melakukan segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari Juni? Bisa ya? Mari kita bersama-sama menerapkan budaya positif di lembaga kita, mulai dari hal-hal yang kecil, dan alhamdulillah budaya-budaya positif yang sudah kita implementasikan di lembaga kita ya, mulai dari pagi hari dengan kegiatan kebiasaan anak begitu masuk sudah langsung kita sambut dengan senyum saling sapa ya, kita biasakan dengan berjabat tangan, kemudian jiwa nasionalismenya sudah kita terapkan kegiatan pagi hari dimulai dari baris, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita juga religiusnya anak-anak jadi melantunkan Asmaul Husna sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian juga apalagi yang kita terapkan? Ya, senang, sholat duha, kayak banyak sekali kegiatan positif atau budaya-budaya positif sudah kita tunjukkan. Tugas kita Bapak Ibu, kita harus mampu mengimplementasikan dan juga menerapkan budaya tersebut secara kontinu, sehingga harapannya karakter baik ya siswa-siswi kita yang tercermin sebagai siswa-siswi sesuai dengan profil budaya Pancasila ini dapat terwujud. Mari kita bersama-sama untuk mengimplementasikan budaya positif di lembaga kita secara kontinu dan tentunya terus bersemangat mengikuti kebaruan-kebaruan yang ada, apalagi didukung dengan Bapak Ibu guru. Ada 3 Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan program guru. Mari kita sama-sama bergerak dan menggerakkan demi pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa-siswi kita. Mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya tak saya di grup aja di Bapak Ibu. Bisa dilihat. Penyusunan keyakinan kelas yang kita lakukan bersama dengan siswa sehingga menghasilkan rumusan keyakinan kelas yang dapat disepakati bersama.
Kebiasaan senyum saling sapa senantiasa kita terapkan di sekolah kami dengan harapan anak-anak dapat dengan bahagia belajar